amal itu kalau misalnya ia seperti duit, dengannya kemudian kita membeli barang. Amal itu seperti duit, dengannya kemudian kita membayar surga. Nggak akan bisa. Tapi kalau ia adalah sebab dengannya kemudian kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka jawabannya iya. Kata Nabi Muhammad SAW, "Ma minkum min ahadin yudkhiluhu wa 'amaluhu al-jannah." Tidak ada seorang pun di antara kalian yang karena amalnya lah yang membuat dia masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian seperti duit untuk bayar barang. No. Kata para sahabat, wala anta ya Rasulullah. Tidak juga engkau, wahai Rasul. Bukan, yakni karena amalmu kamu masuk surga Allah. No. Wala ana. Juga bukan saya, kata Nabi Muhammad SAW. Padahal kita tahu bagaimana ibadah Nabi Muhammad SAW. Innal hamdalillah. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya, dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam surah At-Taghabun ayat 12, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa atiiullaha wa atiiur rasul fa in tawallaitum fa innama 'ala rasulinal balaghul mubin." Yang artinya adalah, dan taatilah Allah Subhanahu wa taala dan taatilah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jika kalian berpaling, maka sesungguhnya hanyalah atas Rasul kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam tugasnya hanya menyampaikan. Jamaah Jumat rahimakumullah. Ayat ini memerintahkan kepada kita agar kita mentaati Allah Subhanahu wa taala dan juga nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tercakup tentunya dalam makna taqwa itu sendiri. Menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Dan menjadi muslim yang taat dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan kepada kita begitu banyak manfaat, begitu banyak keutamaan, baik itu di dunia dan tentunya pastinya di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 97,
Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki atau perempuan, dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia menjadi muslim yang taat dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan beramal saleh. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman menjanjikan pahalanya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Sungguh betul-betul kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, kehidupan yang layak. Dan sungguh betul-betul kami akan berikan kepadanya pahala untuk mereka lebih baik daripada yang mereka lakukan. Ini keutamaan untuk siapapun di antara kita yang memilih untuk menjadi muslim yang taat dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan beramal saleh. Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan berikan kepada kita kehidupan yang baik, kehidupan yang layak. Diberikan kepada kita kecukupan. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam ayat ini dengan dua penguat. Padahal kita tahu, khususnya siapa saja di antara kita yang belajar bahasa Arab, jika fi'il mudhari atau kata kerja mudhari diawali dengan lam yang berharokat fathah untuk penguat, atau diakhiri dengan nun bertasydid dan berharokat fathah yaitu nun taukid juga penguat, itu menunjukkan akan kesungguhan dan keseriusan. Salah satu di antaranya saja digunakan dalam bahasa Arab, entah lam kemudian kata kerja, atau kemudian kata kerja mudhari dan diakhiri dengan nun taukid, cukup. Tapi subhanallah, Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini menyebutkan dua-duanya, sebelum kata kerjanya dan setelahnya. Falanuhyiyannahu, sungguh betul-betul Allah Subhanahu wa ta'ala pastikan untuk kita kehidupan yang baik, kehidupan yang layak. Siapapun di antara kita yang memilih untuk menjadi muslim yang taat dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan beramal saleh. Kemudian di antara faedah dan juga manfaat, juga keutamaan untuk orang-orang yang memilih untuk menjadi muslim yang taat dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah disebutkan dalam surah At-Talaq ayat 2-5. Di antaranya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah berikan kepadanya jalan keluar. Jalan keluar dan solusi dari semua masalah yang sedang dia hadapi. Makanya kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Ista'inu bis-sabri was-salah." Mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kesabaran dan salat. Bahkan disebutkan setiap kali Nabi Muhammad SAW menghadapi satu masalah, beliau langsung salat. Langsung menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengannya Allah akan berikan kita solusi dengan cara Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan di antara keutamaan orang yang memilih untuk menjadi muslim yang taat dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan berikan kepadanya rizki dari jalan yang tidak dia duga-duga. Betul-betul tak terduga. Ada saja rizki yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada seseorang karena ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa berkaitan dengan harta, bisa berkaitan dengan pasangan, bisa berkaitan dengan anak, bisa berkaitan dengan teman, dan semua rizki. Karena rizki tidak terkhusus kepada harta saja. Allah berikan dia rizki dari jalan yang tidak dia duga-duga. Cukup? Belum. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah menjadikan untuknya, untuk semua masalah dan perkaranya, yusra, kemudahan.
Silahkan tantang diri Anda masing-masing. Tentunya bukan untuk 1-2 hari, 1-2 pekan, 1-2 bulan. No. Tantang diri Anda setiap hari sampai hayat, yakni keluar dari tubuh ini. Sampai Allah Subhanahu wa ta'ala mencabut nyawa kita. Jika begitu banyak kemudian tantangan atau challenge di luar sana, maka tantang diri ini untuk berbuat kebaikan. Menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala setiap hari, setiap saat. Dan lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala akan menepati janjinya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah ingkar janji. Semua urusan Anda akan diberikan jalan keluarnya. Semua urusan Anda akan diberikan untuknya kemudahan. Belum lagi kemudian Allah akan berikan kepada Anda rizki dari jalan yang tidak Anda pernah duga sekalipun. Tantang diri Anda setiap hari. Dan lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan semuanya, akan menepati janjinya. Cukup? Belum. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa may yattaqillah yukaffir 'anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah hapuskan darinya dosa-dosanya dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan melipat gandakan untuknya pahalanya. Subhanallah. Persis seperti sabda Nabi Muhammad SAW. Menguatkan ayat ini. Kata Nabi Muhammad SAW, "As-salawatul khams, wal jumu'atu ilal jumu'ati, wa ramadhanu ila ramadhan, mukaffiratun lima bainahunna, idza ijtunibatil kaba'ir." Kata Nabi Muhammad SAW, salat 5 waktu. Jumat ke Jumat berikutnya. Ramadhan ke Ramadhan berikutnya. Di hadis yang lain, umrah ke umrah berikutnya. Kata Nabi Muhammad SAW, mukaffiratun lima bainahunna, akan menghapuskan dosa-dosa yang terjadi di antara 2 waktu tersebut, antara salat, antara Jumat, antara Ramadan, antara umrah. Subhanallah. Tapi Nabi Muhammad SAW memberikan di punjung sabdanya keterangan bahwa yang dihapuskan dengan semua ketaatan ini adalah dosa-dosa yang kecil saja. Kata Nabi Muhammad SAW, "Idza ijtunibatil kaba'ir," jika dosa-dosa besar dijauhi. Karena dosa besar tidak bisa dihapuskan hanya dengan salat. Dosa besar tidak bisa dihapuskan hanya dengan Jumatan. Dosa besar tidak bisa dihapuskan hanya dengan puasa di bulan Ramadan. Ia harus dengan pertaubatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terpenuhi padanya persyaratan taubat yang disebutkan oleh para ulama. Ikhlas dia taubat karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena disuruh, bukan karena ditekan, bukan karena dipaksa, bukan karena malu. No, dia ikhlas lillahi ta'ala, bertaubat kembali kepada ketaatan setelah sebelumnya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ikhlas. Yang kedua, al-iqla', dia berhenti dari maksiatnya. Jika kemarin dia meninggalkan kewajiban, sekarang harusnya dia lakukan. Jika kemarin dia kemudian melakukan kemaksiatan, sekarang dia berhenti. Al-iqla'. Yang ketiga, an-nadam. Harus ada penyesalan dalam diri ini. Bahkan mungkin sampai meneteskan air mata akan semua dosa yang pernah dia lakukan. Bukan untuk dikenang-kenang. Sebagian di antaranya pasti manis. Sebagian di antaranya pasti nikmat. Hingga seorang kemudian mengenangnya. No, itu dosa. Itu adalah sebuah perintah yang Anda tinggalkan. Itu adalah sebuah kemaksiatan yang Anda terobos atau kita terobos. Harus disesali, bukan untuk dikenang. Harus disesali, bukan untuk diingat-ingat. Tapi itulah keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara siksa yang akan menimpa semua kita dengan kemaksiatan yang pernah kita lakukan di masa yang lalu, kita akan selalu mengingatnya. Gundah hati ini, resah hati ini, karena Allah adil. Kita melakukannya di masa itu, tidak ada yang lihat. Kita melakukannya di masa itu, tidak ada yang pernah tahu. Tapi Allah tahu. Makanya kemudian kita merasakan resahnya, gelisahnya, juga sendirian. Yang keempat, al-azmu bi alla ya'ud, ada tekad kuat untuk tidak mengulangnya. Walaupun mungkin, sangat mungkin terulang. Tapi ketika kemudian sesuatu tersebut terulang kembali, maksiat tersebut terulang kembali, segeralah kemudian kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Karena itulah urutannya memang dari sabda Nabi Muhammad SAW. Ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Tapi semua kita tidak bisa selalu bertakwa di semua tempat dan keadaan. Makanya Nabi Muhammad sebutkan di hadis berikutnya, dan ikutilah keburukan dengan kebaikan, kemaksiatan dengan ketaatan, niscaya ia menghapuskan karena semua kita berdosa. Dan kemudian yang terakhir, al-waqtul mutah, waktu yang masih tersedia. Ruh masih dikandung badan dan matahari belum terbit dari barat. Inilah sabda Nabi Muhammad SAW yang mengkhususkan akan firman Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ketaatan itu, amal saleh itu, ketakwaan itu akan menghapuskan dosa-dosa, tapi tidak untuk yang besar. Ia harus dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup? Belum. Kata Nabi Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala firman-Nya dalam surah Al-Anfal ayat 29, di antara keutamaan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim. Hai orang-orang yang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, semua kita memilih untuk menjadi muslim yang taat dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Perhatikan keutamaannya. Yaj'al lahu furqanan. Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan untuknya, Allah akan karuniakan untuknya, Allah akan anugerahkan untuknya sifat bisa membedakan yang benar dari yang batil, yang lurus dari yang bengkok. Karena bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya persis ya, seperti sabda Nabi Muhammad SAW dengan makna sebaliknya. Ketika seorang selalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Nabi Muhammad SAW, tu'radul fitanu 'ala al-qulubi 'audan ka'irdil hasir, fa ayyi qalbin ashrabaha nukitat fihi nuktatan sauda, wa ayyi qalbin ankaraha nukitat fihi nuktatan bayda. Kata Nabi Muhammad SAW, fitnah dalam artian kemaksiatan akan ditawarkan selalu kepada hati ini setiap hari, setiap saat oleh jin dan syaitan, oleh iblis. Khususnya masing-masing kita memiliki jin qarin. Dialah selalu yang bisikan kita akan keburukan-keburukan. Setiap saat ditawari terus. Audan ka'irdul hasir, sehelai demi sehelai, pelan-pelan, sehelai demi sehelai seperti orang bikin tikar, pelan-pelan, tawari terus. Kata Nabi Muhammad SAW, hati manapun yang menyerapnya, mengambilnya, meresponnya, maksiat ini dia lakukan, maksiat itu dia lakukan, tawaran maksiat ini dia lakukan, semua dia ambil. Nukitat fihi nuktatan sauda, akan diberikan titik hitam pada hatinya. Bendanya itu jantung. Ini bisa bermakna hakiki, ini juga bisa bermakna majazi. Karena kita tidak pernah kemudian belah jantung orang yang saleh dan kemudian belah dada orang yang saleh, belah dada orang yang ahli maksiat dan kita dapati jantungnya hitam dan yang satunya putih. Kita tidak tahu. Makanya bisa bermakna majaz atau kiasan. Dan hati manapun yang menolaknya, ditawarkan maksiat ini, no. Maksiat itu, tidak. Ini kan cuma sedikit, sama aja. Ini kan rame-rame, sama aja. Ditolak semuanya, tawaran maksiat tersebut. Nukitat fihi nuktatan bayda, akan diberikan titik putih pada hatinya. Kata Nabi Muhammad SAW, hingga hati itu nanti, benarnya itu jantung, terbagi menjadi dua. Qalbun aswad mirbadan kalkubi mujakhia. Hati yang hitam, yang seperti gelas yang tertelungkup. La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran. Seperti gelas yang tertelungkup, enggak bisa diisi. Akhirnya dia tidak mengetahui lagi mana perkara yang baik, mana perkara yang ma'ruf, dan tidak bisa lagi kemudian mengingkari yang mungkar. Kenapa? Karena terlalu banyak maksiatnya. Tidak Allah anugerahkan al-furqan. Tidak bisa lagi dia membedakan mana baik, mana buruk. Ada yang baik dia itu tidak tahu, ada yang buruk dia tidak bisa ingkari. Karena hatinya sudah hitam.
Persis. Sabda Nabi Muhammad ini menerangkan Al-Anfal 29 tadi. Bahwasanya orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan padanya anugerah, karunia, sifat bisa membedakan antara kebenaran dan yang sebaliknya, penyimpangan, perkara yang lurus dan juga yang menyimpang. Maka jadilah muslim yang taat. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala hingga anugerah ini kita dapatkan, hingga anugerah ini Allah berikan kepada kita, hingga kita kemudian hati ini, bahasa kasarnya, alarmnya tetap nyala. Setiap kali ingin melakukan perbuatan kemaksiatan, alarmnya nyala. Diawali dengan keresahan Anda, keraguan Anda, ketidaknyamanan Anda. Itulah sudah alarm dosa. Kata Nabi Muhammad SAW, Al-ithmu ma haka fi nafsika wa karihta ayyattali alaihi nas. Dosa itu adalah yang membuat hatimu gundah. Ditawari, wah kayaknya enggak enak nih. Ditawari, wah kayaknya enggak nih. Ditawari, ini kayaknya enggak benar nih. Itu alarm Anda masih nyala. Kenapa? Imbas dari ketakwaan Anda kemarin, Allah berikan kepada Anda karunia Al-Furqan. Pembeda, sifat bisa membedakan. Ini benar, itu salah. Ini lurus, itu bengkok. Karunia dari Allah. Karena ketakwaan yang selama ini Anda lakukan. Maka jamaah Jumat rahimakumullah, pilihlah menjadi muslim yang taat dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengannya kita mendapatkan begitu banyak keutamaan, dan di antara goalnya adalah berikut ini. Pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan surganya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 132, "Wa atiullaha war rasula la'allakum turhamun." Dan taatilah Allah dan Rasulnya agar kalian mendapatkan rahmatnya. Kita tahu siapapun di antara kita, berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, tidak ada yang karena amalnya yang memasukkannya ke surga Allah, tidak ada. Tapi amal itu adalah sebab. Yang ulun maksudkan adalah amal itu kalau misalnya ia seperti duit, dengannya kemudian kita membeli barang. Amal itu seperti duit, dengannya kemudian kita membayar surga. Enggak akan bisa. Tapi kalau ia adalah sebab, dengannya kemudian kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka jawabannya iya. Kata Nabi Muhammad SAW, "Ma minkum min ahadin yudkhiluhu amaluhu al-jannah." Tidak ada seorang pun di antara kalian yang karena amalnya lah yang membuat dia masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian seperti duit untuk bayar barang. No. Kata para sahabat, "Wala anta ya Rasulullah." Tidak juga engkau wahai Rasul. Bukan yakni karena amalmu kamu masuk surga Allah. No. Wala ana. Juga bukan saya, kata Nabi Muhammad SAW. Padahal kita tahu bagaimana ibadah Nabi Muhammad SAW. Kata beliau SAW, "Atqakum billahi ana." Orang yang paling bertakwa di antara kalian, saya. Sampai ngomong, "Wala ana." Juga bukan karena amal saya. Kata Nabi Muhammad SAW, illa ayyataghammadani Allah bifadlin wa rahmah. Kecuali bedanya adalah Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan keutamaan dan rahmatnya kepadaku. Masuk surga Allah itu karena rahmatnya. Untuk mendapatkan rahmatnya, maka kita menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pahala yang tertinggi yang didapatkan oleh seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudahlah disebutkan begitu banyak keutamaan di dunia dan di akhirat, surga Allah Subhanahu wa taala menanti. Jadilah muslim yang taat dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'il mu'minin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Alladzi haraba al-batil wa ayyada al-haq wa tamasa ar-radha'il wa ahya al-fada'il wa tammama makarimal akhlaq wa hada an-nasa ila siratin mustaqim. صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah.
Sedikit tambahan berkaitan dengan imbas buruk dari sebuah kemaksiatan. Jamaah rahimakumullah. Kemaksiatan sama juga kemudian dengan ketaatan ada tingkatan-tingkatannya. Kemaksiatan itu biasanya, dan jadikan ini kaidah, diawali dari kemaksiatan yang kita lakukan ketika bersendirian, rahasia. Jika ini terus dilakukan, kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, entah perintahnya kita tinggalkan, entah larangannya kita terobos, tapi rahasia. Hanya kita yang tahu dan Allah Subhanahu wa taala. Lama kelamaan nanti akan naik level berikutnya, Anda akan memperlihatkannya. Tidaklah ada orang memperlihatkan kemaksiatan yang dia lakukan, entah itu perintah yang dia tinggalkan, entah itu larangan yang dia terobos, kecuali sudah lama dia melakukannya bersendirian. Lalu apakah naik level berikutnya? Ya. Ketika seorang sudah terang-terangan dengan dosanya, dia pasti akan cari cara, bahkan mungkin dalil untuk menguatkan perintah yang dia tinggalkan, larangan yang dia lakukan dengan dalil untuk membenarkan. Karena sudah kelihatan, karena orang sudah tahu dengan semua perbuatan dia, tapi dia harus menguatkannya dengan bahkan dalil firman dan sabda. Untuk membenarkan perintah yang dia tinggalkan, untuk membenarkan larangan yang dia terobos. Cari cara, bahkan dalil. Dan biasanya ketemu. Entah itu firman Allah Subhanahu wa taala, entah itu sabda Nabi Muhammad SAW, tapi dengan pemahaman sendiri. Tapi dengannya dia akan lebih kuat, dia akan lebih mantap. Tetap meninggalkan perintah itu, tetap melakukan maksiat itu. Kenapa? Ada dalilnya. Cukup sampai di sini? No. Level berikutnya. Dan ini yang lebih berbahaya lagi. Ketika seorang datang kepadanya untuk mengingatkannya, menasihatinya, akan salah fahamnya dia akan firman tersebut, akan salah fahamnya dia akan sabda Nabi Muhammad tersebut, akan salahnya dengan pelanggaran dia lakukan, dia akan menolak orang yang datang itu. Siapapun orangnya. Mau sepantaran ke, apalagi yang lebih muda. Bahkan ustadznya pun akan dia tolak. Kenapa? Dia punya dalil. Inilah tahapan-tahapan dosa yang sangat berbahaya. Awalnya rahasia, nanti terang-terangan, nanti akan ada pembenaran, dan yang terakhir, dia akan tolak siapapun yang menasihati dia. Dan biasanya kemudian bertopeng, atau ya bersembunyi di balik topeng. Kan ini perkara khilaf, subhanallah. Bahaya maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala tingkatan demi tingkatannya. Wallahu a'lam bishawab. Yang terakhir, jika kita dari tadi membahas taat kita kepada Allah dan Rasulnya, maka di luar itu berkaitan dengan manusia. Taat kita sebagai rakyat kepada pemimpin, taat para istri di luar sana kepada kita sebagai suami, taat kita sebagai anak kepada orang tua. Maka berikut firman Allah Subhanahu wa taala yang menjadi pakemnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa 59. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasulnya Muhammad SAW dan pemimpin kalian. Perhatikan bagaimana indahnya cara Allah menerangkan. Hingga kemudian para ulama mengeluarkan darinya begitu banyak faedah. Satu, pada kata Allah disebutkan awalnya dengan taatilah Allah. Pada kata Rasulullah juga disebutkan awalnya dengan dan taatilah Rasulullah. Tapi berkaitan dengan pemimpin tidak ada kata ati'u. Bukti bahwasanya, kata para ulama, ketaatan kepada pemimpin itu tidak mutlak. Ketaatan kepada Allah mutlak. Ketaatan pada Nabi Muhammad mutlak. Ketaatan pada pemimpin tidak mutlak. Ketaatan istri pada suami tidak mutlak. Ketaatan anak pada orang tua tidak mutlak. Dia harus dalam lingkup ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika pemimpin menyuruh rakyatnya untuk bermaksiat, tidak ada ketaatan. Jika suami menyuruh istrinya untuk bermaksiat, tidak ada ketaatan. Jika orang tua menyuruh pada anaknya kemaksiatan, tidak ada ketaatan. Kata Nabi Muhammad, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan pada makhluk siapapun dia
untuk bermaksiat kepada Allah. Tidak ada wajib ketaatan kita sebagai anak kepada orang tua kalau untuk bermaksiat. Istri kepada suami kalau untuk bermaksiat. Rakyat kepada pemimpin kalau untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal tentunya cara bagaimana mengingatkannya. Kalau pemerintah berbeda, istri pada suami berbeda, anak pada orang berbeda. Kenapa? Karena memang orang tua, suami, dan pemimpin levelnya lebih tinggi dibandingkan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa ulun sampaikan. Dan bermanfaat sadat dan khilaful, mohon maaf. Semoga semua kita, dengan kemauan kita, dengan keinginan kita, dan kita mampu untuk melakukannya, kita memilih untuk menjadi muslim yang taat dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berharap dengannya keutamaan yang kita sebutkan tadi di dunia dan di akhirat, insyaallah kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا الله بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلم يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقم الصلاة. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.